saya Sari Melianti Somba, mahasiswi profesi dokter. Saat ini saya akan menjelaskan dan memperagakan mengenai pemeriksaan antenatal. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengungkapkan salam seperti selamat pagi, selamat siang kepada pasien dan kepada keluarga pasien. Kemudian dengan sopan kita memperkenalkan diri dan menanyakan identitas pasien seperti nama pasien, usia, alamat, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Kemudian kita melakukan anamnesis mengenai keluhan utama dari pasien dan menggali riwayat penyakit sekarang yang meliputi riwayat kehamilan dari ibu, riwayat perkawinan, riwayat kontrasepsi, riwayat antinatal care sebelumnya, serta kondisi kehamilan sekarang. Kita lihat bagaimana gerakan janin, apakah ada kenaikan berat badan, serta apakah ada tanda-tanda infartu. Kemudian kita menanyakan riwayat haid, usia menarke, serta haid pertama, haid terakhir atau HPHT untuk menentukan usia kehamilan. Kemudian kita tanyakan mengenai riwayat ibu dan keluarganya, riwayat pengobatannya, serta kita tanyakan riwayat persalinan sebelumnya. Apakah ada kesulitan pada persalinan-persalinan sebelumnya? Kemudian kita tanyakan mengenai usia kehamilan melalui anamnesis dari HPHT dan membuat tafsiran persalinan dengan menggunakan rumus Nagel, yaitu tanggal tambah 7, bulan dikurang 3, dan tahun ditambah 1. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan pemeriksaan umum kepada pasien. Kita melihat keadaan umum pasien seperti apa, kemudian kita mengukur berat badan dan tinggi badan dari ibu, dan kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu tubuh dari pasien. Kemudian jelaskan tentang prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan kepada ibu, juga beritahu ibu bahwa pemeriksaan ini akan menimbulkan perasaan khawatir atau rasa kurang nyaman, tetapi tidak akan membahayakan bayi dalam kandungan. Kemudian menanyakan ketersediaan ibu atau informed consent untuk dilakukannya pemeriksaan. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu kain penutup, ada meteran, stetoskop monoaural atau Laennec, dan handskun atau sarung tangan. Mempersilahkan ibu untuk berbaring telentang, tutup paha dan kaki dengan kain yang telah disediakan. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa mencuci tangan terlebih dahulu dengan mengikuti 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Kemudian setelah mencuci tangan memakai handskun steril atau sarung tangan yang bersih. Kemudian pemeriksa berada di sisi kanan ibu menghadap bagian lateral kanan, beritahu ibu bahwa pemeriksa akan melakukan atau memulai proses pemeriksaan. Pemeriksaan Leopold. Leopold 1. Letakkan sisi lateral telunjuk kiri pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus. Perhatikan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Jika diperlukan, fiksasi uterus bawah dengan meletakkan ibu jari dan telunjuk tangan kanan bagian lateral, depan kanan dan kiri setinggi tepi atas simfisis. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada fundus uteri dan rasakan bagian bayi yang ada pada bagian tersebut dengan jalan menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri dan kanan secara bergantian. Pada usia kehamilan di atas 24 minggu dapat digunakan meteran untuk menentukan usia kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri dalam sentimeter dan taksiran berat badan janin dengan menghitung tinggi fundus uteri kali lingkar perut dalam sentimeter. Caranya, letakkan alat pengukur yaitu meteran di atas simfisis osis pubis sampai setinggi fundus uteri, kemudian ukur lingkaran perut melalui umbilikus. Dari hasil perkalian akan didapatkan tinggi badan janin dalam gram. Letakkan telapak tangan Leopold 2. Letakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan letakkan tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara sejajar dan pada ketinggian yang sama. Mulai dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan, simultan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang, yaitu punggung, atau bagian-bagian kecil, yaitu ekstremitas. Leopold 3. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan bagian terbawah janin, apakah teraba keras, bulat, dan melenting, yaitu kepala, ataukah terasa menonjol, lunak, dan kurang simetris, yaitu bokong, dan apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum, dengan cara menggoyang dengan satu tangan.
Apabila terfiksir atau tidak bergerak, maka bagian terbawah sudah masuk pintu atas panggul. Nah, apabila masih melayang atau masih goyang, bagian terbawah belum masuk pintu atas panggul. Leopold 4. Pemeriksa berganti menghadap ke arah kaki pasien. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung-ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Temukan kedua ibu jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding bawah uterus. Perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kiri dan kanan. Konvergenkah atau divergenkah? Setelah itu, pindahkan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian terbawah bayi. Bila presentasi kepala, upayakan memegang bagian kepala di dekat leher, dan bila presentasi bokong, upayakan untuk memegang pinggang bayi. Fiksasikan bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian letakkan jari-jari tangan kanan di atas tangan kiri dan simfisis untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki pintu atas panggul. Kemudian pemeriksaan auskultasi. Angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop monoaural atau laenek dengan tangan kiri, kemudian tempelkan ujungnya pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi tadi yang telah dilakukan pemeriksaan, yaitu bagian yang memanjang dan rata. Tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung bayi. Pindahkan titik dengar apabila tidak pada titik pertama bunyi jantung tersebut kurang jelas, upayakan untuk mendapatkan punktum maksimum dari bunyi jantung bayi. Apabila dinding perut cukup tebal sehingga sulit untuk mendengarkan bunyi jantung bayi, pindahkan ujung stetoskop pada dinding perut yang relatif tipis, yaitu sekitar 3 cm di bawah pusat atau subumbilikus. Dengarkan dan hitung bunyi jantung bayi dalam 60 detik, 1 menit penuh. Normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Letakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula, lakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan, yaitu laboratorium dan USG. Beritahu bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai, angkat kain penutup dan rapikan kembali pakaian ibu. Persilakan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia di dalam status pasien. Kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan, yaitu mengenai usia kehamilan, letak janin, apakah letak janin memanjang, melintang atau oblik atau miring. Kemudian jelaskan posisi janin, apakah punggung, kiri atau kanan, superior atau inferior. Kemudian presentasi bawah pintu atas panggul, apakah kepala, apakah sungsang, lintang atau ganda. Kemudian jelaskan kondisi janin sesuai dengan hasil pemeriksaan dari auskultasi, yaitu bunyi jantung janin. Rencana asuhan antenatal. Jelaskan hasil temuan atau penilaian klinis ibu dan kondisi kehamilannya. Jelaskan tentang rencana asuhan antenatal berkaitan dengan hasil temuan tersebut. Catat pada buku kontrol ibu hamil dan jelaskan tentang langkah atau asuhan lanjutan serta jadwal pemeriksaan ulangan. Jelaskan untuk melakukan kunjungan ulang walaupun di luar jadwal yang telah ditentukan bila ada keluhan dari ibu. Serahkan kembali buku kontrol ibu hamil. Setelah melakukan pemeriksaan, melepaskan handskun dan mencuci tangan dengan menggunakan 6 langkah WHO. Kemudian mengeringkan dengan handuk yang kering dan bersih. Kemudian mempersilakan ibu untuk membereskan kembali dan mengucapkan salam dan terima kasih.